Teman-teman, saat teduh edisi 78 ini membahas kitab Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai dengan 38. Bagaimana doa kita menjadi wewangian yang harum di hadirat Tuhan. Kepada Musa, Tuhan berfirman, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu, serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat, menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu, dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Melalui nas ini, kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa doa bisa menjadi sebuah persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Ramuan untuk ukupan ini diciptakan oleh Tuhan sendiri, supaya menghasilkan aroma yang paling indah. Dan karena kekasannya itulah, dia tidak boleh ditiru oleh manusia. Sebab aroma dupa ini akan selalu menjadi sebuah aroma yang akan mengingatkan umat akan keindahan Tuhan. Aromanya akan memicu ingatan tentang saat-saat yang suci, saat-saat yang indah, yang kusyuk, dan yang mulia, ketika dupa yang harum ini naik ke atas, naik ke hadirat Tuhan. Nah, tentu saja ini dilakukan setelah imam mempersembahkan kurban bakaran di atas misbah kurban bakaran, di mana anak domba dipersembahkan untuk pendamaian dosa. Dupa yang harum ini menjadi ingatan bahwa Tuhan telah mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dupa yang harum ini berbicara tentang penerimaan Tuhan, bahwa manusia yang berdosa sudah ditebus oleh darah anak domba dan sekarang doanya layak untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu dupa ini menggambarkan Tuhan Yesus yang dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Kita bisa berdoa, kita bisa berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas hukuman dosa kita. Maka doa yang dibungkus dengan nama Yesus adalah doa yang pastilah akan didengar oleh Allah. Para ahli memberitahu bahwa beberapa dari rempah-rempah ini yang diresepkan oleh Tuhan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat yang jauh seperti India dan juga Sri Lanka. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk dapat diterima Tuhan, ada biaya yang harus dibayar. Doa sejatinya tidak seremeh seperti yang dikira oleh banyak orang. Doa bukan cuma sekedar kita berkata-kata kepada Tuhan. Kadang kita mendengar ungkapan, saya hanya bisa berdoa saja, seakan-akan doa adalah sesuatu yang remeh atau tanda dari kelemahan. Tidak. Di dalam doa ada harga yang harus dibayar. Nah, doa selalu membutuhkan pengorbanan. Apakah pengorbanan dari sebuah doa? Untuk sampai di hadirat Tuhan, doa membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia, Tuhan Yesus yang kematiannya di atas kayu salib mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Sejatinya doa tidak mungkin bisa sampai ke tata suci Allah karena manusia berdosa. Hanya mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus sajalah yang doanya diterima oleh Allah. Tetapi tidak hanya Tuhan Yesus yang berkorban. Para pendoa ini
juga harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga, dan yang terutama mengorbankan keinginan-keinginannya sendiri atau rencana-rencananya sendiri, karena doa adalah untuk menyenangkan Allah. Doa sejatinya untuk kemuliaan Allah. Doa tidak dimaksudkan supaya Allah melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi doa dimaksudkan supaya kita mampu menerima kehendak Allah sebagai kehendak yang akan kita hidupi di dalam hidup ini. Maka doa juga merupakan sebuah pengorbanan diri. Nah, sekarang mari perhatian kita tujukan pada ayat yang terakhir. Ayat 37 dan 38 berkata, "Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Orang Israel tidak boleh menggunakan campuran dupa ini untuk bahan kosmetik atau untuk bahan parfum. Ramuan ini didedikasikan semata-mata untuk melayani Tuhan. Tuhan melarang manusia menggunakan ramuan dupanya sebagai barang mewah. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kita harus waspada terhadap penggunaan doa untuk tujuan lain selain untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memakai wewangian doa untuk menarik perhatian orang pada diri kita sendiri, maka kita sudah menodainya dan Tuhan pastilah menolak kita. Cobalah dengarkan apa yang diperingatkan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 6 ayat yang kelima. "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya." Doa tidak boleh untuk mempromosikan diri kita sendiri. Doa hanyalah untuk mempromosikan Tuhan saja. Nah, teman-teman, karena itu, mari kita hentikan pertunjukan doa. Hapuslah tanda hitam di dahi kita atau tanda-tanda lain yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah manusia pendoa. Kerohanian tidak dapat dipamerkan, apalagi dijadikan sebagai nilai jual dalam pelayanan. Doa yang harum di hadirat Allah adalah doa yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.